Shalom. Selamat hari Minggu. Mari kita dengan sukacita, bergembira, kita datang menghadap hadirat Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing kita hari ini dari 1 Petrus 2:9 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom dimanapun kita berada, baik di dalam gereja ini ataupun sedang menikmati ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus Roh Kudus memimpin dan menyertai kita menikmati setiap waktu di hari yang khusus ini. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan banyak kebaikan di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang setia bagi kita.
selesai hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Mari kita menyembah Dia, karena Tuhan menyukai setiap penyembahan kita. Kami berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau. Kami menyembah-Mu. Kami mengagungkan nama-Mu yang kudus, yang ajaib. Untuk selama-lamanya kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Mari katakan, Kau ku sembah, 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 oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Semakin menikmati Tuhan, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati setiap waktu bersama-Mu di pagi yang indah ini. Dan kami mau terus berada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu. Engkau ditinggikan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang percaya Tuhan menyertai kita, katakan amin. Amin.
Beri salam kiri kanan kita, jemaat Tuhan. Katakan hal yang baik. Yes. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah sisimu Tuhanku. Hambamu kau sucikanlah oleh kasih dunia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ayat 3 jemaat Tuhan. Suku Tuhan dalam sejarah, dalam doaku sungguh ada bersekutu denganmu. Raih aku dan dekatkanlah oleh kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhan. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhan. Sekali lagi, raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Amin, amin. Berada di sisi Tuhan itu adalah momen yang paling menyenangkan. Amin. Iya, daripada lama-lama di tempat lain, lebih baik ada di hadirat Tuhan. Amin ya. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermaksudlah bahagia
bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah yang tak mampu terangkan, Tuhan hadir dalam. Sekali katakan mari bersyukur. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tak mampu terangkan, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir, Tuhan hadir dan Tuhan hadir, Tuhan hadir dan saya ini, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Puji Tuhan, tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terus kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Karena kasih Tuhan dalam hidup kita, kasih yang tidak terbatas dan kasih yang tidak bersyarat. Pengorbanannya yang sudah menyelamatkan setiap kita. Kita mau menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Kita berikan sepenuhnya pikiran, perasaan, kehendak kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Mari berdiri bersama.
Angkat tanganmu dan katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan, sekali lagi katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau bukan. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau bukan bumi. Haleluya. Terima kasih Bapa, karena kami boleh menikmati karya terbesar, pengorbanan-Mu dan kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, sehingga hari ini kami boleh menikmati kasih Tuhan, boleh beribadah dan akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja menolong kami, menerjemahkan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan dengan baik, jelas, dan benar, dan mampukan kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti Bapa, hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk dan anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti kakak-kakak ya. Ya, tema kita dalam bulan ini dan dalam minggu-minggu ini adalah hidup yang sesuai dengan terang firman Allah. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6 berkata demikian ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Kalau semua sudah dapat, saya akan bacakan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Ya, dalam teks ini saya dibagi ada dua macam manusia. Yang pertama yaitu orang benar, yang kedua orang fasik. Orang fasik dikategorikan sebagai orang jahat atau orang berdosa. Nah, hidup yang sesuai dengan terang firman Allah. Mengapa kita harus hidup sesuai dengan terang firman Allah? Yang jelas, yang mendasar adalah, yang pasti adalah karena memang perintah Tuhan, perintah firman Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan firman Allah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi terus hidup sesuai hukum Tuhan, Taurat Tuhan. Nah, dua macam manusia yang saya sebutkan tadi. Yang pertama orang benar. Kehidupan orang benar atau ciri orang benar adalah yang pertama,
dia tidak mendengarkan nasihat orang jahat. Ya. Tidak mendengarkan nasihat orang jahat. Mengapa demikian? Karena begini, orang benar itu kalau dia hidup di dalam firman Tuhan, dia memiliki kepekaan rohani. Ya. Nah, seringkali di dalam kehidupan kelompok kita ini, yang biasanya orang benar, orang fasik ya. Sebelum lanjut itu saya akan sebutkan siapa orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, tetapi tidak mau melakukan kebenaran. Orang fasik itu tahu kebenaran, tapi dia mematikan hati nuraninya untuk hidup di dalam hal yang seperti tadi, nggak benar, ya. Nah, jadi orang itu orang memang walaupun kadang-kadang hatinya tergelitik, tapi dia mematikan hati nuraninya. Nah, kehidupan orang benar, orang benar tidak mendengarkan nasihat orang jahat. Mengapa? Karena kita orang-orang benar adalah orang yang dalam firman Tuhan, orang sudah percaya dalam Kristus. Ketika kita menjadi orang percaya, orang Kristen atau menjadi orang sungguh percaya pada Tuhan, tidak otomatis kita dalam kelompok orang suci semua. Kita ada di tengah gandum ilalang, dan Tuhan itu kayak ada di tengah dunia ini yang penuh dengan perseteruan, yang penuh dengan kejahatan, di mana Tuhan pun juga seringkali mengirimkan orang-orang jahat, orang tidak baik untuk mengasah iman kita, untuk mengasah kehidupan kita supaya semakin benar. Jadi orang betul ada di tengah orang fasik juga, dalam arti dikelilingi, karena orang fasik pasti akan mengganggu orang benar, akan mencemooh. Nah, seringkali orang benar ini juga seringkali diberikan nasihat. Ngapain sih kamu ke gereja? Kayak orang benar aja, gitu ya. Udahlah, yang penting hidup kamu nggak susah-susah amat, flat aja lah, gitu ya. Ngapain sih ke gereja? Ngapain sih pelayanan? Ngapain sih? Jadi berusaha orang jahat ini menarik orang benar ke arah yang salah supaya sama kelasnya dengan dia. Ngapain enak gerejanya di sana lebih ramai, lebih ini. Padahal dia pun nggak pernah gereja. Kalaupun ke gereja, kadang-kadang ya dia cuman hanya mengganggu, tidak sungguh-sungguh percaya hidup karena percaya pada Tuhan. Karena datang ke gereja bukan karena beriman, ya orang fasik juga bisa ada di gereja. Ke gereja bukan karena beriman, tetapi ke gereja hanya untuk mencari komunitas. Kira-kira siapa yang bisa saya tipu ya? Nah, suatu hari saya pelayanan di satu gereja cukup besar, kemudian di depan mimbar ini, saya khotbah, saya melihat kok kayaknya wajah ini gak asing suami istri, tapi siapa ya saya lupa, tapi ya sudah. Nah, selesai khotbah bersalaman, lalu Bapak ini, Bu Indri masih ingat saya enggak? Maaf Bu, lupa, saya ketemu banyak orang, Bapak siapa? Memang gak asing gitu ya. Oh, saya dulu yang di sini Bu. Langsung ingat, oh iya, orang ini kan yang datang ke gereja sini dan untuk mencari orang bisa ditipu, dipinjemin duit, kemudian dia lari kemana? Terus berusaha menjadi pengurus bukan pengurus inti. Gimana caranya mengambil uang di dalam gereja? Gimana dia menipu orang-orang seiman? Itu keliling loh. Dan celakanya dia arti satu gereja yang betul-betul established yang ini gitu ya. Waduh. Kemudian singkat cerita, majelisnya tanya, Ibu kenal orang ini? Kenal. Dia bikin masalah di sini. Oh, ditertibkan saja, saya bilang. Ditertibkan, memang ini nggak benar. Orang ini pernah ke dia menipu beberapa jemaat, ke sana menipu dan jemaat. Dia berhutang, mengambil, bikin arisan dan seterusnya, dan pokoknya nggak benar dah. Tertibkan. Jadi orang fasik juga datang ke gereja. Dia tuh itu salah. Dia tuh menipu, tapi dia tetap lakukan. Yang penting hatinya senang, ya. Nah seperti itu. Nah, orang benar juga dikelilingi orang fasik, karena orang fasik berusaha supaya orang benar itu ikut salah. Tetapi orang benar yang peka, yang dalam firman Tuhan tidak pernah mendengarkan nasihat orang jahat. Kamu sakit, ngapain? Kalau kamu juga doa siang malam, ini pengalaman kejadian ya, nyatanya. Kamu ngapain? Itu semua udah doa puasa 40 hari, 40
Oh doanya nggak dijawab, tetap juga tuh bapakmu sakit, tetap juga kok begini doa, pokoknya berusaha. Nih, tahu nggak? Aku ini punya orang pintar. Kalau ke sana, nanti kan dikasih, kalau Kristen dikasihnya doa Bapa kami, ditulis begitu, taruh di itu, pokoknya syaratnya tidak boleh dibawa ke toilet. Kelihatannya benar, tapi ini nggak benar. Karena doa Bapa yang kita tidak untuk menjadi berhala, tapi diimani. Tetapi orang benar ini katakan apa? No, itu musyrik, itu nggak benar. Saya tetap percaya pada Tuhan. Saya tahu Tuhan izinkan saya sakit, Tuhan punya tujuan. Paulus aja, Rasul Paulus menyembuhkan orang, mendoakan orang, bikin mujizat juga. Tapi ketika dia punya sakit yang sangat berat, Tuhan tidak sembuhkan. Dia ulang minta, Tuhan tolong, saya tersedia dengan sakit ini. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karunia-Mu. Selesai. Jadi Paulus tidak terganggu. Dan banyak orang yang kuat imannya tetap. Jadi walaupun dia sakit, mengucap syukur, Tuhan berikan saya kekuatan menghadapi sakit penyakit ini. Kalau Tuhan kasih mujizat, puji Tuhan, mengucap syukur. Tuhan tidak kasih, Tuhan mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan pasti apa? Berikan kekuatan dan semangat. Salah satu dosen kami dulu senior tuh sakit, ya sakit di rumah sakit cukup berat. Tapi dalam keadaan sakit itu dia keliling ke ranjang pasien yang lain, dia menguatkan, mendoakan. Dalam kondisi sakit saling menguatkan. Nah inilah orang benar. Ya. Nah yang kedua, kehidupan orang adalah dia tidak bergaul dengan orang berdosa. Orang seringkali mencemooh perkara-perkara Allah. Dia tidak percaya firman Tuhan. Bahkan seringkali apa? Memplesetkan firman Tuhan. Ya. Dia nggak percaya firman Tuhan. Nah, seringkali dia apa ya? Hal yang rohani dia plesetkan. Ngapain sih gitu? Kok ngapain KKR? Ngapain sih kamu seminggu berapa kali sih ke gereja? Lalu ke gereja kamu dapat apa sih? Gitu ya. Jadi pada kamu ke gereja jualan kayak apakah kerja kayak? Nah seringkali seperti itu. Nah orang benar dihadapkan dengan orang-orang fasik itu apa? Untuk menguji iman juga, memurnikan iman. Ini adalah sekolah kehidupan. Ya. Jadi kita diperhadapkan seringkali seperti itu. Kamu doa siang malam, doamu gak dijawab kok. Tapi orang berdoa, saya berdoa, tapi jawaban Tuhan tidak harus sesuai dengan kehendak saya. Kehendak Tuhan harus menguasai kehendak saya. Saya juga berdoa, ada satu pokok khusus, ada pokok doa. Tapi gak sesuai dengan kehendak saya. Maunya A, kok Tuhan berinya C. Agak kecewa, tapi gak boleh kecewa. Ini yang terbaik. Mengapa? Karena kita melihat apa yang bisa kita lihat. Tapi Tuhan melihat apa yang tidak sanggup kita lihat. Kita memikirkan apa yang bisa kita pikirkan. Tapi Tuhan memikirkan apa yang tidak sanggup kita pikirkan. Apa ke depan? Yang dari depan kita nggak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Sehingga seringkali Tuhan berikan kegagalan untuk mencegah kita apa? Celaka. Tuhan izinkan hambatan untuk mencegah kita supaya jangan mengalami malapetaka. Itu Tuhan jaga kita. Jadi kalau saya mengalami hal yang sulit dan hambatan, kadang saya tahu nih ada orang kok jahat banget ya, fitnah dan tapi saudara mengucap syukur Tuhan ada apa ya di balik ini. Setiap mengalami kesulitan, berkat apa yang Tuhan siapkan di balik kesulitan, di balik tantangan, di balik musibah, itu harus kita pikirkan. Jadi orang benar berpikir dengan cara Tuhan. Apapun terjadi, kalau Tuhan izinkan, pasti akan terjadi. Tapi kalau Tuhan izinkan, tidak akan terjadi. Ini cara berpikir orang benar. Kenapa? Karena hidup dengan firman Tuhan. Jadi bergaul, dia tidak akan bergaul dengan orang berdosa. Kalau misalnya datang ke kelompok ini, orang ini kok nyinyir terus, tiap ketemu jelekin orang, terus fitnah, terus orang jahat, udah tinggalkan itu. Jadi orang benar tidak akan bergaul dengan orang berdosa. Cari yang betul-betul sefrekuensi.
Bukan berarti sama, pasti ada perbedaan karakter, perbedaan apa, tapi yang penting jangan berbuat dosa ya. Tidak perlu orang berdosa. Dan yang ketiga, ciri orang benar adalah kesukanya adalah merenungkan firman Allah siang dan malam. Jadi ketika menghadapi apanya dengan firman Allah, oh ya, pencobaan tidak akan melebihi kekuatan. Jadi ingat firman Allah, merenungkan firman Allah, bersukacita, tetap berdoa terus. Itu apa terjadi kembali pada firman Allah, itu merenungkan firman Allah. Ketika ada kesulitan, tetap merenungkan firman Allah. Ketika mengendarai mobil dalam kemacetan, kadang pada harus buru-buru, mengucap syukur Tuhan, macet lalunya bikin saya susah. Apalagi macet dalam kehidupan, macet ekonomi, macet kesehatan, macet rezeki, itu lebih bikin susah lagi. Berangkat lebih pagi. Ya, jadi banyak kemacetan dalam hidup ini. Baru macet lalu lintas, kita mengucap syukur. Karena apapun Tuhan izinkan masuk kemacetan, pasti ada waktunya Tuhan akan uraikan. Jadi lewat kemacetan pun itu sebetulnya menguji emosi kita, karakter kita. Kadang-kadang ya di jalanan kadang salib tinggal dikit, kadang-kadang kata-kata nggak pas keluar. Ketika kesabaran kita diuji, disitulah kita tahu siapa kita. Ya. Jadi kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti tadi itu, kesabaran diuji ya. Jadi kesukanya merenungkan firman Allah siang dan malam. Artinya adalah ketika orang di dalam firman Allah, apapun terjadi hidupnya walaupun susah, dia kembali pada firman Tuhan. Dia dalam puji-pujian. Kadang hati kita gelisah. Kemarin kita dalam konsel ini pujian pujian itu Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Ketika kita gelisah, kadang kelam kabut, bahkan kalang kabut depan kita, ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ketika badai sedang terjadi, kalang kabut terjadi, Tuhan sedang berdiri di atas badai itu. Mari orang percaya, mari anakku, aku berdiri di tengah badai, aku menang. Maka kita yang sedang menghadapi badai pun harus datang pada Tuhan. Karena Tuhan menang, kita pun pasti menang. Yang penting apa? Datang pada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Apapun kesulitan kita, apapun tantangan kita, kalau orang benar hanya kembali pada firman Tuhan. Apapun balik pada firman Tuhan. Jika orang benar, pasti akan berhasil hidupnya. Kenapa? Karena dia menikmati sekolah kehidupan. Seringkali Bapak Ibu renungkan kita, usia berapa kita sampai hari ini? Saya hampir 60 ya, 59. Bapak Ibu berapa? Ada 60, ada yang 50, 40, 30. Apa yang dialami sampai hari ini? Hal yang paling pahit dan hal yang paling menyenangkan akan terjadi dalam sekolah kehidupan. Yang tidak enak, kadang kegagalan, kepahitan. Mengucap syukur itu dinamika dalam hidup yang mendewasakan kita, mencerdaskan emosi kita. Kalau orang benar, apapun tadi mengucap syukur. Tuhan terima kasih dapat rezeki. Kita melihat kerugian Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Saya mengalami hambatan, saya yakin saya menghambat, saya dihambat, tapi akan terus merambat naik. Itu kalau orang benar. Ada kesulitan, tantangan apapun juga, percaya Tuhan pasti menolong. Saya puji Tuhan boleh mengalami masa-masa sulit, tetapi di tengah masa sulit itu Tuhan beri tengah kesulitan, Tuhan beri tengah badai, menolong, mengangkat. Jadi kalau kita coba merenungkan firman Allah siang dan malam, kita pasti mengalami kekuatan. Orang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Orang dekat dengan merenungkan firman berarti tidak ada masalah. Tuhan tetap izinkan masalah, ada air mata, ada lembah kegelapan. Tetapi selama kita dekat dengan Tuhan, berikan kekuatan khusus yang melampaui segala akal. Kadang kita kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi Tuhan jauh lebih berharga dan Tuhan tahu kehilangan kita. Sehingga Tuhan menguatkan, menghiburkan kita. Sebab itu, apapun yang terjadi di depan ini, tetap percaya kepada Tuhan.
Kalau Tuhan izinkan banyak kesulitan, banyak tantangan, itu adalah supaya kita terus belajar percaya. Bagaimana kita terus tetap konsisten percaya? Selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu kekuatan kita. Itu kekuatan kita ya. Nah yang keempat, kalau dia hidup merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka orang benar ini seperti pohon di tepi sungai ya. Seperti pohon di tepi sungai, maksudnya adalah mau musim panas, musim kering, karena tepi sungai dekat dengan aliran air, dia akan terus berbuah. Jadi orang benar yang selalu hidup dalam terang firman Allah, walaupun mengalami musim kering dan kesulitan, dia akan tetap segar, dia akan tetap optimis, dia dinamis, dia berkata Tuhan pasti menolong dalam segala situasi. Nah kalau seperti itu, maka dia akan selalu berbuah lebat. Dia orang dalam firman Tuhan akan berbuah lebat. Kenapa kan Tuhan ingin kita berbuah? Di rumah kan ada halaman kecil, tanam-tanaman. Saya siram, dan saya tunggu-tunggu lihat, oh puji Tuhan, saya senang sekali. Pohon pisang sudah mulai berbuah, keluar jantungnya, ya. Pisang sudah berbuah, senang sekali. Padahal kalau mau gampang kan tinggal beli di pasar yang lebih bagus. Tetapi beda kalau itu dari pohon sendiri, walaupun kecil. Saya senang sekali. Pohon jeruk juga sudah mulai berbuah, gitu ya, berbuah lagi. Yang lalu sempat panen, kemudian mati. Ini pohon jeruknya berbuah, itu senang sekali. Saya manusia yang terbatas melihat pohon itu saja sangat senang karena berbuah. Apalagi Tuhan kita. Tuhan ingin kita berbuah. Dan Tuhan kita, apapun terjadi, Tuhan ingin kita berbuah dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana cara kita berbuah? Seringkali Tuhan ingin kita berbuah lewat kesulitan, lewat tantangan Tuhan, uji Tuhan, tekan kita supaya kita berbuah. Jadi selalu berbuah lebat dan selalu akan berhasil. Nah ini luar biasa. Orang benar akan selalu berhasil. Nah, berhasil itu bukan selalu bikin A, wah langsung jadi, bikin B, langsung balik, C, semua program pasti berhasil. Bukan seperti itu. Berhasil itu melalui suatu proses. Kadang ada kegagalan. Nah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi, ketika mengalami kegagalan, kita harus mematuhi, oh saya harus lebih baik lagi. Kenapa gagal? Kenapa begini? Kita perbaiki terus. Jadi kalau orang benar mengalami kegagalan, lalu otaknya itu jalan. Bagaimana cara minta hikmat Tuhan supaya berhasil? Tuhan, mengapa saya gagal dalam bisnis ini? Tuhan, mengapa saya gagal? Mengapa saya kesulitan? Itu apa? Langsung berpikir minta hikmat Tuhan. Tuhan tolong saya. Jadi orang benar akan selalu berhasil dalam hidupnya. Pada akhirnya ya, setelah lewat lembah air mata, lewat lembah kekelaman, akhirnya akan berhasil. Jadi kalau sekarang sedang mengalami kegagalan, kesulitan, masalah, benturan kiri dan kanan, ya situ mengucap syukur. Karena apa? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang orang kita percaya, orang baik-baik depan kita, di belakang, waduh, ternyata menjadi luar biasa. Orang yang kita bantu, orang yang kita tolong luar biasa, ternyata di depan dia menghancurkan kita. Orang kita perjuangkan, tapi mengucap syukur. Kita dihadapkan dengan 1001 macam karakter manusia. Karena di situ kita dipercaya. Dan orang benar, sukacitanya, semangatnya, keberhasilan tidak ditentukan oleh perkataan orang atau masalah orang. Tapi orang benar akan berhasil karena Tuhan. Kita disanggupkan melewati berbagai macam manusia yang jahat pada kita. Kita disanggupkan oleh Tuhan mengatasi berbagai kemelut di dalam hidup. Jadi kalau sekarang saya mengalami masa sulit, ya mengucap syukur. Saya pernah mengalami masa yang sangat sulit. Tapi tengah kesulitan, saya belajar mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Apa beri pasti ini yang terbaik dari Tuhan. Dalam masa sulit, saya hanya ambil gitar menyanyi. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Saya memuji Tuhan.
Ku nyanyi Hosana, terus memuji Tuhan. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi Tuhan telah terbaik. Jadi dia memuji Tuhan. Saya kata, Tuhan kenapa tidak? Dan banyak waktu saya belajar menghadapi kesulitan, kejutan-kejutan, saya hanya perlu berikan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya terluka, saya sakit, tapi saya ucap syukur karena di balik ini Tuhan siapkan berkat yang luar biasa untuk saya. Amin. Jadi saya mengalami kesulitan apapun juga, saya syukur ya Tuhan pasti tolong. Saya pernah sakit juga. Tuhan di balik sakit saya mengucap syukur dan Tuhan dia sembuhkan lewat proses waktu. Ya, jadi apapun terjadi, kita belajar mengucap syukur, percaya kepada Tuhan. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan melihat. Waktu kita tidur, berbaring, sakit, dalam hati bahwa Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita, berikan kekuatan bagi kita. Jadi apapun perlu berhasil mengatasi persoalan hidup, ya. Jadi apa yang sedang kita alami, mengucap syukur. Karena Tuhan pasti menolong kita menuntun sampai pada akhirnya. Dan kehidupan orang percaya atau orang benar adalah yang terakhir, dia pasti dipelihara Tuhan. Nah, ini luar biasa, dipelihara Tuhan. Kalau tak sampai ini itu karena Tuhan peliharakan. Saya ingat ibu saya waktu sakit itu kanker payudara, sudah stadium yang terakhir itu tinggi. Tapi saya mengucap syukur, biasanya kan tuh sakitnya tuh luar biasa ya, karena mendampingi banyak orang sakit sampai dipanggil Tuhan. Saya mendampingi. Tapi ketika ibu saya sakit, Bandung saya di Jakarta, saya berdoa Tuhan tolong, dan ibu saya tidak mengeluh. Jadi setiap dia sedang sakit dia bilang, kamu jangan bikin saya susah ya. Ibu saya begitu. Dan sampai akhirnya dia meninggal, dia katakan nanti malam mama mau pulang, dia bilang kakak saya. Kamu jangan kemana-mana, berdoa memuji Tuhan. Dan jam kurang lebih 12:30 dia kembali kepada Tuhan. Kan karena yang sakit luar biasa, tapi dia mengucap syukur, dan dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang luar biasa. Jadi dipelihara Tuhan. Seharusnya sakit tapi memberikan kekuatan secara khusus. Itu sudah lama, dari umur berapa dia sakit, 60 lebih ya, 65 atau 67 sampai umur 80 tahun baru dipanggil Tuhan. Itu nggak mudah, tapi Tuhan berikan kekuatan khusus. Nah, itu. Jadi apapun sakit kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, percaya kepada Tuhan. Hidup orang benar pasti dipelihara oleh Tuhan. Tuhan izinkan lemah dan telaman, tapi Tuhan siapkan sinar-sinar yang telah menjadi terang benderang, sehingga orang benar akhirnya menang dan pasti dipelihara oleh Tuhan. Sehingga jangan takut menjadi orang benar. Nah, karena orang benar itu harus siap berbeda. Kadang-kala kita dihadapkan ketika 1000 orang belok ke kanan, tapi yang benar ke kiri, orang benar akan tetap ke kiri. Walaupun dia sendiri, dia tahu dia bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya mulai mengalami banyak hal. Apapun terjadi hidup di dalam jalan Tuhan, ada konsekuensinya, tidak ada masalah. Kadang kita terbuang, kadang mengalami hal yang sulit, tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang sulit. Sehingga tetaplah hidup menjadi orang benar, apapun resikonya. Karena pasti Tuhan tolong, menghadapi lemah kekelaman lebih jurang sekali, Tuhan bisa angkat kita. Yang penting hidup menjadi orang benar. Apapun konsekuensinya, Tuhan pasti tolong, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang berikutnya tentang kehidupan orang fasik. Kita tadi lihat orang benar ya, akhirnya dipelihara oleh Tuhan. Nah, orang fasik, kehidupan orang fasik, dia seperti sekam tertiup angin. Apa itu sekam? Sekam itu kayak kulit-kulit padi, atau kalau kita gergaji ada serbuknya ya. Nah, seperti itu. Itu kan terbangkan angin. Artinya apa? Orang fasik itu, orang jahat itu, orang benar sukanya mencela itu, akhirnya apa? Tertiup angin, tidak ada masa depan. Pendek, rezekinya pendek, semuanya serba pendek, usahanya pendek. Tidak ada masa depan, Tuhan tutup dan tidak ada artinya apa-apa. Jadi ngeri loh Tuhan memilih hidup sebagai orang fasik ya.
rela berbohong, menipu sana kemari. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan kebenaran. Dia tahu itu salah, tapi dengan sukacita dia tetap melakukan kesalahan. Nah, orang seperti ini tidak ada masa depannya, binasa. Seperti sekam tertiup angin, sudah habis, tidak ada apa-apa lagi. Yang kedua, orang fasik itu dia tidak tahan di tengah-tengah orang saleh. Kalau udah orang saleh begini, dia duduk dengan dia sudah kayak orang bisul pantatnya, nggak tahan. Apalagi ketika orang benar mulai mengungkapkan hal yang benar, puji Tuhan, dia akan terusik. Dia tidak sudah pasti akan pergi. Ya. Tidak tahan tengah orang saleh. Dan yang mengerikan adalah kehidupan orang fasik. Akhirnya apa? Dia binasa, mati, dan tidak ada masa depan. Ya, orang itu singkat, ceritanya habis. Hanya satu generasi, habis, selesai sudah. Karena dia dengan sengaja melawan Tuhan. Apalagi dia dengan sengaja seringkali mencoba hal-hal yang rohani. Firman Tuhan dia plesetkan, semua dia plesetkan, sungguh menghina firman Tuhan. Ingat, orang yang pernah dengan sengaja dudukin Alkitab, dia kentutin Alkitab sengaja itu. Alkitab ini adalah benda mati. Tapi ketika diiman, dia menjadi firman yang hidup. Ketika dia mengotori dengan sengaja firman Allah, dia dudukin itu, dia bukan sedang melawan kita, sedang melawan Tuhan. Dan Tuhan bekerja. Mati, ingat, hukumannya akhirnya mati binasa. Orang fasik kan binasa. Ya, syukur-syukur kalau banyak orang fasik akhirnya bertobat ya, datang pada Tuhan. Amin. Jadi orang fasik itu hanya binasa, nggak ada masa depannya, selesai. Dan nggak akan dianggap, dia tidak akan dipercaya. Apapun dia ngomong akhirnya tidak akan dipercaya. Walaupun kelihatannya benar, tapi ujungnya, dia nggak dipercaya ngomong begitu. Udah, cuma dengerin aja, nggak usah dianggap. Itu orang fasik tidak dianggap di mana-mana. Nah, sebab itu kita melihat bahwa ada dua tadi, jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik. Ini adalah pilihan. Kita menjadi orang benar atau menjadi orang fasik. Kalau orang benar punya masa depan, orang fasiknya mati binasa. Orang benar punya masa depan walaupun mengalami tingkat kesulitan, banyak air mata, tapi air mata lembah, Tuhan ubah menjadi lembah mata air, itu orang benar. Tapi orang fasik, dia penuh dengan air mata dan terus penuh dengan air mata. Tuhan tidak pernah ubahkan menjadi mata air, tapi hanya orang benar yang mengalami perubahan. Tuhan ubah ketika masuk lembah air mata, Tuhan ubah menjadi lembah mata air. Itulah ujungnya, akhirnya orang benar akan hidup benar. Kan Daud berkata, Tuhan, kok aku sudah berdoa, kenapa kau mengalami yang begini terus, susah terus? Itu orang fasik, kok hidupnya enak, gendut sekali. Tapi Firman bilang apa? Tunggu akhir hidupnya. Jadi hidup orang fasik enggak, tapi orang benar pun yang awalnya susah setengah mati, tapi akhirnya menjadi orang yang terberkati dan jadi berkat. Sebab itu hidupnya pilihan, ya. Kita mau pilih dia orang benar atau menjadi orang fasik. Dan saya yakin kita semua milih menjadi orang benar. Kalau masih tengah-tengah dia orang fasik, mari tinggalkan kefasikan. Hidup dalam berkat Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mari kita hidup sebagai orang benar yang mengandalkan Tuhan. Hidup orang benar mengandalkan Tuhan, terus bertekad dalam segala situasi, dan akhirnya mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari kita hidup menjadi orang benar yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur bahwa kami boleh dipilih Tuhan menjadi orang-orang benar. Sebab itu Bapa, biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Kami terus percaya kepada Tuhan dan menerangkan firman hidup kami, sehingga kami terus konstan menjadi orang-orang benar yang mengandalkan Tuhan, yang punya masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta yang
yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi rema bagi kita semua, hidup dalam kebenaran Allah. Baik, kita memberikan persembahan pada ibadah kali ini. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami bersyukur bahwa di hari ini kami bisa ada dan kami memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan kami, digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami beri dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Maka jiwaku sukacita penuh. Ku terima Yesus. Ku berpaling sekarang ke jalan benar sejak ku terima Yesus. Terhapuslah segala dosaku yang besar sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima maka jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Maka jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Persembahan kita, dan kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, seratus kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Yang menghadapi pemilu tahun depan, Tuhan tolong kami lindungi bangsa kami dari perpecahan. Tuhan tolong bangsa kami yang jahat, kami ridho pemilu berjalan dengan baik, aman dan damai. Tuhan tolong kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan bangsa negara kami, jauhkan dari segala jahat. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan juga lindungi dan sengaja berikan hikmat di dalam mengatasi berbagai persoalan yang tengah terjadi. Lindungi dia dan keluarga yang jahat. Tuhan tolong dengan hikmat untuk Bapak Presiden di dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah bangsa ini. Tuhan Yesus tolong. Bapak menyerahkan jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus menolong jemaat yang sakit. Tuhan terus menjamah, berikan kekuatan, kesehatan, tetap semangat di dalam Tuhan.
yang sedang mencari usaha, mencari pekerjaan juga menolong, yang mengalami kesulitan, Tuhan tolong. Kami percaya pertolongan Tuhan senantiasa datang tepat pada waktunya. Yang mengalami masalah-masalah dalam kehidupan, masa depan, masa tua, ada kekhawatiran, Tuhan tolong. Biar Roh Kudus yang benar menguatkan, meneguhkan, untuk terus selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Menyerahkan jemaat yang sakit di rumah yang tidak bisa hadir hari ini, Tuhan juga menolong. Bahkan yang mengalami onset baik di dalam kota, di luar, bahkan di luar negeri sekalipun, Tuhan menolong. Biarlah firman Tuhan hari ibadah ini menjadi berkat, menguatkan, meneguhkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua tim yang menghadap dalam berkat Tuhan. Seluruh pengurus gereja, pengurus sinode kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya bersatu, bersehati untuk memberikan terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan yang kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaatkan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai jemaat sekalian, sehingga menjadi orang-orang benar yang menjawab setiap tantangan hidup, persoalan hidup, sehingga Kau keluar sebagai pemenang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.